Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afindita Salaisa Manifatihah, nomor absen 7, kelas 11 OTKP 1. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Sebagai hamba yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, lahir dan batin kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan dengan sebagaimana mestinya. Sholawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban hidup yang jahiliyah menuju peradaban hidup yang modern, yang penuh dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti sekarang ini. Semoga kita semua termasuk hambanya yang taat, yang berhak mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Perkenalkanlah saya pada kesempatan ini untuk menyampaikan topik yang berjudul keteladanan Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW memanglah suri tauladan yang baik. Indikator keteladanan beliau itu berbuat sebelum berucap atau bersabda. Sebagai contoh, beliau pernah bersabda, wanita itu dinikahi karena 4 hal, yaitu karena hartanya, keturunannya atau nasab, kecantikannya, dan agamanya. Maka pilihlah yang karena agamanya, niscaya akan beruntunglah kamu di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Bukhari dan Abu Hurairah. Jauh sebelum mengatakan hadis tunkahu al-mar'ah tersebut, lalu menekankan pada agama, beliau sudah mengamalkan hadis itu terlebih dahulu. Misalnya, pernikahan beliau dengan Khadijah yang didasari hanya pada akhlak. Khadijah tertarik pada sosok Rasulullah yang mulia itu. Khadijah mendengar peringai pemuda Muhammad yang al-amir itu dari Marsaroh, pembantunya yang diutus berdagang ke Syam bersama Muhammad. Kejujuran dan akhlak Muhammad yang akhirnya memantapkan hati Khadijah, yang didasari pada akhlak agama, bukan kekayaan, kecantikan, maupun keturunan. Muhammad pun menerima Khadijah bukan karena hartanya, melainkan semata-mata karena pertimbangan akhlak. Ketinggian akhlak Khadijah ini terbukti selama dia menjadi istri Rasulullah SAW. Meskipun dari sisi finansial Khadijah lebih tinggi kedudukannya dari Rasulullah SAW. Keponakan Waraqah bin Naufal itu tetap menjadi istri secara utuh, yakni menghormati dan memuliakan Muhammad SAW sebagai suaminya. Maka itu dikatakan oleh surah Nabawiyah, pernikahan Rasulullah dan Khadijah adalah pernikahan yang paling indah dalam sejarah umat manusia, sebab pernikahan keduanya pantaslah apabila beliau bersabda, sebagaimana hadis di atas, Rasulullah SAW mengatakan hal itu, yaitu menekankan agama atau akhlak sebagai dasar cinta dan pernikahan, karena beliau sudah melakukan atau berbuat seperti yang beliau katakan. Beliau sudah membuktikan kata-kata itu terlebih dahulu. Inilah kunci utama dari keteladanan atau uswah Rasulullah SAW, yaitu memberi contoh atau berbuat sebelum menyuruh. Ini pula hakikat keteladanan yang harus melekat pada diri setiap umatnya. Sebagai keluarga, misalnya, kepala keluarga kita harus berbuat dahulu sebelum menyuruh anggota keluarga kita agar mereka mau menjalankannya. Sang ayah harus memberi contoh untuk tidak menonton sinetron terlebih dahulu,
Seperti contoh, sebelum menyuruh anaknya, insya Allah sang anak akan meniru tidak menonton sinetron yang telah ditontonkan ayahnya. Demikian pula pemimpin negara. Seorang presiden harus memberi contoh hidup sederhana terlebih dahulu sebelum menyuruhkannya kepada seluruh rakyat. Marilah kita masing-masing mengaktualisasikan bahasa keteladanan ini agar kita benar-benar menjadi teladan sejati seperti halnya Rasulullah SAW. Demikian dakwah yang dapat saya sampaikan. Bila mana terdapat kata dan pengucapan yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.